Selamat datang di Mirip Wali Reborn episode Bonia Gadis Indigo. Bonia itu sekolahnya di Arab kemudian, jadi nggak sekolah di sini, jelas Mbak C. Waduh, nggak bisa ngomong Indonesia berarti, kataku. Bisa ngomong Jawa ya bisa, Inggris bisa, Arab ya bisa, jelas Mbak C. Tinggal di sini sama siapa, tanyaku. Saya ibunya, kata perempuan separuh baya gendut berjilbab coklat. Bapak Bonia di mana ibu, tanyaku. Bapaknya kerja di Arab. Sering pulang boten apa tidak, tanyaku. Kadang ke Indonesia, kata ibunya. Habib atau Arab biasa, tanyaku mencari respon dari Bonia. Kemudian Bonia tanya ke ibunya, mereka komunikasi pakai bahasa Arab, kira-kira begini. Ibu, Habib itu apa? Ibu tak tahu nak. Kemudian aku menyela. Habib itu panggilan orang Indonesia untuk keturunan Rasulullah, atau biasa dipanggil Sayyid, jawabku pakai bahasa Indonesia. Ibu, apakah bapak seperti itu? Tanya Bonia pakai bahasa Arab. Bukan, bapakmu itu orang Mesir. Apakah mengamalkan tarekat? Tanyaku kepada ibunya. Ibu, aku tak tahu apa itu tarekat. Setahu aku tak ada Islam tarekat, sahut Bonia ke ibunya. Ibu juga nggak tahu apa itu tarekat, tapi kata bapakmu dulu kakeknya di Mesir adalah seorang darwis. Nah, darwis itu biasanya adalah membuat ribat. Ribat itu semacam majelis dzikir kalau di Indonesia, kataku sederhana. Darwis itu apakah bukan musisi ibu? Ya, kata bapakmu, kakekmu itu kadang bernyanyi syair-syair. Kalau bapaknya Bonia itu, apakah seorang darwis juga? Tanyaku pada ibunya. Tidak, dia seorang insinyur dan kerja di sebuah perusahaan di Arab sana. Lah Bonia sekolah di sana, berarti itu pas liburan, tanyaku. Enggak, saya di sini, tanya Bonia. Bonia sekolah di SMA mana? Tanyaku. Arab, jawab Bonia. Bonia sekolah jarak jauh, tanyaku. Iya, punya teman cowok di sini? Enggak ada, paling keluar pas bantu kawinan orang sini. Itu saja banyak kumpul-kumpul. Wah, udah ada yang ngapain belum? Tanyaku datar-datar saja. Dan Bonia menggeleng seolah ada yang disembunyikan dan dipendam saat itu. Aku masih mereka-reka bentuk serangan gaib atau kesurupan atau apa? Atau kelainan jiwa kah? Sebuah teka-teki dan misteri. Kulihat matanya terlihat benci, terutama melihat Yofi di sebelah kananku. Mungkin juga ke aku. Entahlah, aku juga tak tahu itu. Gimana ini Mas Tris? Kok kayaknya nggak ada masalah? Lah malam itu kayaknya apa sih kejadiannya? Tanyaku balik ke Mas Tris. Walah, malam itu saya datang ke rumah pas rame di sini. Bonia kesurupan dan bukan hujan batu juga di sini. Jelas Mas Tris. Jadi di sini itu hujan batu dalam rumah. Sampai ke polsek datang dan mengambil sampel batuan yang ada di rumah, kata Mas Tris. Loh, buat apa? Tanyaku sambil senyum-senyum. Gak tahu, katanya buat bukti gitu Mas. Terus malam itu murid sehati pada datang dan kemudian pada pergi, kata Mas Tris. Lah hasilnya apa Mas? Tanyaku. Loh Mas Slamet gak datang toh? Boten, kula Mas gak datang, sambil senyum-senyum. Kenapa Mbak Bonia? Tanyaku. Gak apa-apa Pak Yai, jawabnya. Saya bukan kiai, saya seorang biasa. Panggil aja Om Widian, temannya ngaji Pak D dan Bude, kata Mbak C. Iya Bude. Om, saya itu kenapa? Tanya Bonia kepadaku. Ya saya nggak tahu, mungkin banyak jin di tubuh Mbak Bonia, atau kiriman, atau juga bisa cowok yang suka terus kirim sihir mahabbah. Juga bisa macam-macam aspek, jawabku. Lah pripun Bu, awalnya kejadianipun? Bagaimana awalnya kejadian? Tanyaku ke ibunya. Ya gitu, habis acara kawinan lah Bonia dan saya jagong. Pas pulang malamnya kesurupan, terus hujan batu dalam rumah. Sampai-sampai dalam AC rumah keluar batunya. Kamar mandi juga, kata ibunya saat itu. Terus pot-pot depan rumah juga pada terbang jatuh, kata Mbak C menimpali. Pot depan itu? Tanyaku sambil melihat rumah-rumah.
Pot-pot segitu gede bisa terbang. Powernya luar biasa yang menyerang, besar sekali. Tapi kan nggak ada bekasnya. Batinku berputar. Otakku menunjukkan RPM yang tinggi. Pun berpikir keras meskipun belum ada solusi dan titik terang. Yaitu pot-pot jambu air kedondong depan itu ikut terbang. Saksinya banyak kata Mbak C, seperti menteri penerangan karena Bonia kayaknya trauma melihat kejadian itu. Tiba-tiba Bonia dan Yofi kesurupan. Aku tak tahu dari mana awalnya Bonia kesurupan diikuti Yofi. Suasana kemudian jadi kacau. Tamu perempuan yang ikut ngaji pada beramburan keluar. Bapak-bapak juga ada yang pamit pulang. Yofi Bonia mau bertarung. Keduanya adu kuat antara dua kubu makhluk dalam tubuh mereka. Aku nggak tahu kenapa, tapi itulah yang terjadi saat itu. Tiba-tiba mereka kesurupan dan tiba-tiba mengajak bertarung. Entah apa yang terjadi saat itu, tapi itulah kenyataannya. Tiba-tiba mereka saling kesurupan dan akan bertarung. Kayaknya rivalitas para jin juga kayak manusia pas pilpres. Suhu politik di dunia jin kayak manusia rebutan kuasa. Bonia terus berontak. Yofi mulai menantang dengan suara keras. Dia mengeluarkan senjatanya, menantang dan ngajak perang. Aku mulai panik. Aku berpikir keras dan jamaah hadir membantu memegang Yofi dan Bonia saat itu. Mereka akan adu kekuatan, tapi yang adu kekuatan di dalamnya menggunakan raga mereka berdua. Inilah kejadian aneh. Bonia bertarung melawan Yofi, tapi sebetulnya bukan mereka berdua, tapi jin-jin di dalam tubuhnya ingin bertarung, ingin berperang. Entahlah kejadian saat itu susah aku bayangkan. Tapi itulah kenyataan yang aku alami pada saat itu bersama jamaah dari Purwodadi dan teman. Ibarat sebuah bunga yang indah, hanya tumbuh di atas tanah yang lembut, bukan di atas batu. Begitu pula ilmu dan kebijaksanaan, hanya tumbuh di hati orang-orang yang merendahkan diri, bukan di hati orang-orang yang congkak dan keras hati. Tidak adalah ukuran untuk menilai kesombongan dan kebodohan, dan timbangan untuk mengetahui kecerdasan dan kebijaksanaan dari seseorang.